Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu. Tema besarnya adalah justice. Justice itu adalah keseimbangan, tentang keadilan. Apakah kamu sudah adil gitu sama diri kamu, dan juga tentang tabur tuai. Nah, kayak aku mendapat tema besarnya adalah gini. In general, kamu itu orangnya sabar gitu, sabar mengerti tentang step-step, ada fase-fase yang harus dilewatin, ada langkah-langkah, ada proses untuk sampai di satu titik tertentu in general. Cuman kali ini kayak aku mendapat ada yang lagi nggak sabar, ada yang udah bertanya, ada yang udah lelah gitu. Dan ini sebuah konfirmasi buat kamu, nanti kamu akan sampai di titik itu, cuman sekarang adalah momen kamu untuk berproses. Oke, karena gini, lihat di dasar decknya itu adalah Three of Pentacles tuh yang paling ujung. Three of Pentacles itu bisa berbicara tentang awalan dari sebuah pekerjaan gitu, kayak kamu berada di fase awal lagi, bisa misalnya tempat kerja baru, ketemu rekan kerja baru, rekan bisnis baru, atau kayak misalnya kamu yang baru lulus kuliah masuk lingkungan kerja. Nah, itu contohnya. Tapi ini bisa juga berarti gini, tentang orang-orang atau situasi yang akan jadi trigger kamu emosional, spiritual, kayak orang ini akan nyolek-nyolek kamu dalam tanda petik, mungkin akan bikin kamu kesel, mungkin akan memancing shadow kamu, mungkin akan bergesekan sama kamu, tapi ya antara gini, dengan kamu ke-trigger sama orang ini atau situasi ini, di situ ada pertumbuhan kamu. Mungkin prosesnya berapa hari, berapa minggu, bisa jadi ya kamu dong yang ke-trigger atau dua arah gitu. Kamu men-trigger mereka dan sama-sama kalian bertransformasi, entah kalian akan bersama berjalan beriringan atau kayak pada waktunya kalian akan berjalan masing-masing. Dan ini konteksnya bisa apa aja gitu. Kadang kita bisa menemuin trigger dalam teman kita loh, dalam lingkungan kerja kita, dan juga paling banyak trigger itu dalam hubungan romantis. Karena apa? Kita ibaratnya kita ngebuka hati kita paling lebar gitu ya untuk orang-orang terdekat kita. Sementara dengan cara seperti itu juga kita membuka hati lebar-lebar untuk dilukain gitu. Dan ini jadi tema kamu. Selain tadi tentang proses, oke, kita lihat dulu oracle-nya sebelum bahas lebih lanjut. Ada by the book. By the book itu berbicara melakukan hal-hal basic. Ikutin rules-nya, ikutin prosesnya, ada step yang perlu dilaluin di momen ini. Kamu tuh kayak perhatikan gitu, observasi, aware. Kayak di momen ini dengan misalnya kalau kamu merasa ada yang boring gitu ya, kayak apaan nih gini-gini doang. Kamu lihat di situ apa yang bisa kamu pelajarin. Atau tadi karena ada sesuatu memasukin fase awal yang baru gitu berhubungan mungkin dengan pekerjaan, kayak ikutin misalnya culture-nya seperti apa, gimana mereka berinteraksi, terus juga cara misalnya kamu diarahkan untuk melakukan pekerjaan kamu seperti apa, karena di sini kamu ngikutin step-step gitu. By the book itu ikutin yang udah ada dulu atau lakukan hal-hal basic dulu gitu ya. Dan ini yang tadi aku bilang ada tema tentang berproses, karena oracle yang berikutnya adalah progression, kata kuncinya journey perjalanan gitu. Perjalanan kamu kalau dilihat di zoom gambar itu kayak gambarnya gunung-gunung gitu. Kalau kamu yang suka naik gunung, kamu tahu kan, pasti aku selalu ngasih contoh ini. Jalannya untuk sampai ke puncak itu kan adalah jalan yang berbatu, nggak mulus, naik turun, kadang becek, habis hujan terus berlumpur, lebih sulit lagi untuk dijelajahin gitu. Tapi ketika kamu sampai di puncak itu semua terbayar gitu, kayak kamu ngerti harga yang harus kamu bayar untuk sampai di puncak. Dan ini dalam artian sesungguhnya maupun dalam artian metafor, seperti kita bisa aplikasikan dalam banyak hal yang kita temuin di kehidupan sehari-hari gitu. Dan proses ini aku melihatnya pertama untuk gini, kayak ada yang perlu berubah gitu, dengan cara berpikir kamu, dengan emosi kamu, atau sebagian lagi berhubungan dengan spiritualitas kamu. Karena di justice itu yang mengkonfirmasinya adalah Four of Cups. Itu kayak kapan nih bosen nih gitu-gitu aja, kok nggak ada yang berubah, atau nggak secepat yang gue mau, pasangan gue nggak datang-datang. Karena lihat posisi di blessingnya itu adalah hangman. Hangman itu berhubungan dengan perubahan perspektif gitu. Pencerahan juga bisa, fleksibel juga bisa. In general kamu tuh bisa fleksibel, tapi karena kamu elemen bumi tuh ada ada kakunya gitu. Sedikit banyak ada kakunya. Nah, posisinya di blessing kamu tadi,
proses ini perlu kamu lewatin. Untuk itu ada yang berubah di pikiran kamu, karena untuk manifest sesuatu gitu, ketika kita mau sesuatu, kita kan menggunakan kekuatan pikiran kita gitu. Tapi sebagai manusia kita tuh juga punya mental block, limitasi di dalam pikiran kita. Jadi ini juga sebagai momen untuk dimana kamu aware, kamu punya limitasi loh dalam pikiran kamu, entah itu dari background keluarga kamu, kita secara kultural juga punya apa ya, kayak sesuatu yang menghalangi pandangan kita untuk kita bermimpi besar gitu, punya goals besar dan kita bisa capai. Itu ada sesuatu mental block, entah karena faktor budaya kita atau cara kita dibesarkan gitu. Dan ini perlu untuk kamu bisa melihat itu ya, dan posisinya di blessing kamu. Terus juga tentang emosi, ada yang berubah gitu, tentang kematangan emosional, kematangan spiritual, karena itu ya, kayak konfirmasinya si Hangman itu si Nine of Wands. Nine of Wands itu kan orang yang terluka. Tadi kan aku bilang ada situasi dan orang-orang tertentu yang mungkin akan nge-trigger kamu, atau kamu men-trigger mereka, atau kalian saling men-trigger. Tapi karena ini posisinya di blessing, kamu bisa melihat momen yang gak enak ini akan jadi sesuatu ya. Terus sebagai tantangannya adalah Ten of Swords. Memang dengan tadi aku bilang ya, dengan kamu ngebuka hati lebar untuk orang-orang terdekat kamu, terutama untuk konteks hubungan romantis, di situ juga kamu memberi ruang untuk mereka mungkin melukai kamu. Tapi tadi balik lagi, ada yang perlu kamu lihat, kamu aware, dan ada yang perlu berubah gitu, untuk kamu bisa mewujudkan apa ya, sesuatu yang kamu mau wujudkan. Tapi dimulai dulu dengan kamu sadar nih, kamu punya limitasi atau mental block tertentu. Kalau nggak kepentok dengan situasi atau orang-orang ini, kamu nggak akan aware kalau kamu punya mental block itu. Semoga bisa dipahamin ya. Oke, kenapa aku bisa bilang ada hubungannya dengan proses kematangan emosional, mental block? Karena yang berikutnya adalah Queen of Cups. Queen of Cups itu kan energi yang nurturing, dewasa, matang secara emosional, terus juga intuitif, in tune gitu, dengan energi feminim yang ada pada setiap diri kita gitu. Mungkin sebelumnya kamu kurang memperhatikan intuisi kamu, atau kamu kurang maksudnya lebih ke ekspresi maskulin gitu ya. Karena secara apa ya, ekspresi energi maskulin itu lebih kepada sesuatu yang udah berlangsung segitu lamanya sih, dan itu berpengaruh buat kita secara kolektif. Atau bisa jadi juga mungkin selama ini kamu kurang memperhatikan kebutuhan kamu, kurang merawat diri kamu, apa yang kamu rasa perlu gitu, untuk merasa kamu terpenuhi needs kamu. Nah itu mungkin kamu lebih memperhatikan needs orang-orang di sekitar kamu, seperti itu ya. Jadi ada awalan yang baru. Dan gini, dengan Six of Wands, jadi kartu berikutnya, kayak Six of Wands itu kan kayak pencapaian, kesuksesan, dilihat orang juga bisa. Jadi kayak nggak cuma bicara tentang pencapaian dan kesuksesan sih, jadi going to the next level, to the next level, to the next level. Dan konfirmasinya adalah the world gitu. Jadi kayak setiap kamu berhasil, semacam checkpoint, kalau kamu berhasil lewatin satu titik, kamu going to the next level, going to the next level. Dan ini berhubungan dengan proses kamu yang tadi gitu ya. Mungkin gini, nggak secepat yang kamu mau, atau hasilnya langsung boom gitu, kamu tiba-tiba kaya, kamu tiba-tiba famous, kamu tiba-tiba ketemu orang yang spesial. Mungkin nggak langsung dalam checkpoint kamu tuh, nggak langsung dari satu checkpoint ke checkpoint berikutnya, nggak langsung semeriah itu. Tapi kamu akan aware bahwa ada momen seperti kamu itu tadi yang aku bilang, kayak going to the next level. Setiap kamu selesai dengan satu fase, dengan satu proses, karena the world itu kan bicara completion gitu. Oke, chapter yang ini selesai nih, checkpoint yang ini udah selesai, kamu siap masuk yang berikutnya. Seperti itu ya. Aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.